Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran Quran Hadis dengan materi pengertian dan materi dari pembelajaran Quran Hadis tingkat MI atau SD. Nah, selanjutnya adalah latar belakang. Jadi sebelum kita masuk kepada pembelajaran, latar belakang terlebih dahulu. Karena pendidikan guru madrasah ibtidaiyah itu masih dalam lingkup pendidikan agama Islam, maka materi-materi pendidikan agama Islam juga diajarkan oleh calon guru madrasah ibtidaiyah. Yang pertama adalah Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan SKI. Al-Quran Hadis yaitu membekali dalil Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman dalam kehidupan serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi fokus dari Al-Quran Hadis adalah membekali dalil Al-Quran dan Hadis kepada peserta didik sebagai pedoman dalam kehidupannya. Seperti halnya ketika berbuat baik itu apa dalilnya, terus apakah ada tata cara dari Nabi ketika kita mau berbaik kepada orang tua atau sebagainya. Yang kedua adalah akidah akhlak, yaitu akidah akhlak menekankan pada keyakinan. Jadi peserta didik diyakinkan kembali kenapa harus ada Tuhan, kenapa Tuhan itu hanya satu, dan dari hal tersebut kenapa manusia harus berakhlakul karimah. Jadi alasan-alasan itu kita tekankan kepada peserta didik. Itulah dari tujuan akidah akhlak. Adapun fikih adalah kemampuan cara melaksanakan ibadah dan muamalah yang benar dan baik. Jadi kemampuan fokusnya adalah mempelajari siswa agar melaksanakan ibadah dan muamalah yang sesuai dengan yang diajarkan atau sesuai dengan pedoman Al-Quran dan Hadis. Yang terakhir adalah SKI. Kalau SKI adalah sejarah kebudayaan Islam, jadi mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa dahulu dilanjutkan untuk pembelajaran untuk saat ini. Nah, sedangkan poin B adalah pembelajaran Quran Hadis. Sebelum ke pembelajaran tentunya kita tahu bahwa belajar itu seringkali kita sebut. Jadi salah satu aspek yang paling menonjol dalam agama Islam itu adalah belajar. Jadi kalau dalam belajar, Al-Quran diturunkan pertama kali, ayatnya adalah Iqra. Dalam arti Iqra adalah bacalah. Bacalah di sini tidak ada kita disuruh untuk membaca apa, tidak ada. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa kita boleh belajar apa saja yang penting bermuara pada Allah. Atau kita boleh membaca apa saja yang penting bermuara pada Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, yang kedua atau secara umum, belajar bisa didefinisikan adalah proses terjadinya perubahan yang relatif menetap yang dihasilkan dari suatu pengalaman berupa latihan-latihan atau interaksi dengan lingkungan. Contohnya ketika teman-teman belajar mengendarai sepeda, itu kita bisa mengendarai sepeda dari proses peristiwa pengalaman. Ketika kita belum pernah belajar kok langsung bisa mengendarai sepeda itu tidak mungkin. Tetapi kita pengalaman jatuh bangun, ya itulah pengalaman yang kalau kita sudah bisa mengendarai sepeda, maka pengalaman itu menjadi pengalaman yang menetap. Artinya kita bisa belajar bersepeda setelah dari jatuh bangun tadi. Selanjutnya adalah pembelajaran. Pembelajaran pengertiannya adalah atau dari kata asal belajar diawali awalan pe dan akhiran an menjadi pembelajaran yang berarti proses.
perbuatan, cara mengajar, atau mengajarkan sehingga anak didik mau belajar. Substansinya adalah upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan kegiatan belajar dengan materi tertentu dengan suasana yang kondusif untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Quran hadis adalah kegiatan mengajar yang dilakukan secara maksimal oleh seorang guru agar anak didik yang diajari materi Quran hadis melakukan kegiatan belajar sehingga kondusif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Jadi bisa disimpulkan atau lebih enaknya adalah pembelajaran adalah interaksi antara guru dan murid dengan materi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuan pembelajaran Quran hadis tingkat MI yaitu kalau tingkat MI adalah kemampuan membaca dan menulis Al-Quran dan hadis dengan benar. Jadi siswa dituntut bisa membaca dan menulis Al-Quran dan hadis dengan benar. Yang kedua, siswa dituntut menghafal surat-surat pendek dan hadis-hadis pendek. Yang terakhir adalah pengenalan arti atau makna secara sederhana dari surat pendek tersebut dan hadis-hadis tentang akhlak terpuji. Dan yang sedangkan ruang lingkup pembelajaran adalah pengetahuan dasar membaca dan menulis Al-Quran yang benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Dilanjutkan hafalan surat-surat pendek dalam Al-Quran tadi, pemahaman sederhana dan makna kandungannya, serta pengamalan melalui terladanan dan pembiasaan, serta pemahaman dan pengamalan melalui keteladanan dan pembiasaan mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan kebersihan, niat, menghormati orang tua, silaturahim, takwa, menyayangi anak yatim, dan amal soleh, serta ciri-ciri orang munafik. Adapun materi pembelajarannya adalah nah, sedangkan materi pembelajarannya adalah untuk kelas 1, 2, kelas 1, semester 1. Ini ada standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Jadi saya mulai ada semua sampai kelas 6. Jadi sesuai dengan tingkatan kelasnya ya. Ada huruf hijaiyah, memahami hadis tentang kebersihan, huruf sambung, jadi mulai dari 0 memang sampai dengan surat-surat pendek. Dan tajwid juga masuk juga. Silaturahim. Nah, mungkin itu materi dari saya dan jadi itu dari saya. Nanti lebih lanjut kita diskusi di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.